Assalamualaikum, selamat siang. Tadi barusan saya menonton, apa ya bisa dibilangnya? Ya ini bisa dibilang agak ngeles atau lelucon kalau menurut saya. Sebenarnya ini sesuatu yang simpel, tapi jadi sesuatu yang sulit. Itu beneran, sesuatu yang simpel, tapi dijadikan sesuatu yang sulit. Saya lihat banyak di internet orang yang terpancing mengomentari soal Kiai Imaduddin. Banyak di antara mereka juga ngaku ulama, mengkritisi, mendukung, dan lain sebagainya. Saya fokus pada orang yang mengkritisi. Yang mengkritisi ini banyaklah, 1, 2, 3, ada 4 atau 5. Ada yang pakai gelar Tuan Nabi, ada yang pakai gelar ulama, ustadz, gus, kiai, seperti itu. Tentu hal yang dibahas ini soal apa? Soal nasab. Soal nasab Ba'alawi yang terputus. Tentu ini bisa melebar kemana? Soal Trah Wali Songo yang dianggap tidak punya keturunan. Bisa melebar itu juga. Karena ini juga berhubungan. Kalau soal nasab, tentu ini bidangnya paling tidak itu 1. Pakar genetik, pakar DNA. Dan juga jelas ulama. Terutama perihal soal misalkan adu hujah. Kalau kita melihat soal Kiai Imaduddin ini, jelas kalau dia ini ulama, jelas. Dia juga ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten. Dia juga ketua RMI PWNU Provinsi Banten, Robitoh Ma'ahid Islamiyah. Dia ini juga pengurus pusat PBNU LBM, Lembaga Basul Masail. Jadi nggak sembarangan, apalagi jadi pengurus pusat di PBNU. Kok bagian Bajul Masail? Ya pasti ulama dan nggak sembarangan gitu loh. Itu jelas. 3, dia juga mempunyai karya kitab atau buku agama yang berjumlah paling tidak ada 25, bahkan mungkin sampai 30. Itu jelas dan bisa kita lihat, bisa kita beli buku dan kitabnya. Sejak kecil dia ini santri, belajar agama. Zaman mudanya juga dia aktif dalam aktivitas kepengurusan NU. Jadi jelas. Kalau dia saat ini bisa dibilang ulama, dia juga punya Trah Wali Songo. Jadi zuriat Nabi juga gitu loh. Bahkan bisa dibilang trah yang paling tua di Indonesia ini ya Wali Songo itu, bukan yang lainnya. Kemudian soal tesisnya, dia punya tesis soal nasab. Dan tesis ini sudah lewat penelitian lama yang dilakukan oleh dia sendiri. Dan tesisnya juga bisa dilihat orang banyak, sudah terbukti. Dan yang paling ujung jika misalkan ini nyangkut nasab, pasti tentu apa? Tes DNA secara ilmiah. Secara ilmiah ini harus dibuktikan keturunan secara biologis. Dari banyaknya orang-orang yang bisa dibilang mengkritisi ataupun mendukung ataupun berusaha membantah tesis dia, ini kan banyak jenisnya. Tapi harus punya standar. Standar apa? Dia itu juga ulama. Dia itu juga ulama. Paling tidak levelnya seperti beliau enggak? Gitu loh. Jadi bisa seimbang. Dia membuat karya buku atau kitab itu berapa jenis? Dia ini aktif di pengurusan ormas agama Islam ataupun kegiatan Islam ataupun dalam pengurusan yang berbau agama Islam sudah berapa lama? Sudah teruji belum? Apakah dia ini juga ulama? Gelar Habib belum tentu ulama, karena Habib juga belum tentu ulama. Apakah punya jejak tesis yang sedemikian sudah dikenal orang banyak seperti Kiai Imaduddin? Ataukah belum? Kalau dia belum punya tesis yang dilihat orang umum, orang publik, tiba-tiba ngaku seakan-akan mengajak debat, apakah dia layak? Dan yang utama yaitu tadi tesisnya, apakah dia itu pernah melempar hasil tesis dia ke publik seperti Kiai Imaduddin. Kalau belum ada, harusnya dia melempar dulu agar orang lain tahu apakah betul-betul dia itu layak untuk debat dengan Kiai Imaduddin soal nasab. Jadi lucu jika ada tiba-tiba orang muncul nantang debat, seakan-akan dia mau diposisikan sama dengan Kiai Imaduddin, bahkan bisa dibilang dia minta penyiarannya. Lucu. Ini tujuannya untuk menaikkan rating dia, nama dia, pansus atau apa. Dicek dulu apakah dia itu layak debat dengan Kiai Imaduddin. Kalau saat-saat ini ada yang ngajak debat dia, coba saya cek, ternyata dia tuh nggak beda jauh dengan kita-kita, orang yang pemain YouTuber. Nggak beda jauh. Dari jejaknya, dari kata-kata dia. Kalau diteliti lagi, di antara dia disebut ulama atau tidak. Kalau seperti saya dan orang-orang lain, nggak berani pakai label seperti itu. Kalau saya, kalau misalnya ada kata-kata apakah Kiai Imaduddin ini pakar nasab, lihat saja hasil penelitian di hasil tesisnya. Paling tidak di situ bisa terlihat
lihat juga karirnya dia jelas ulama. Ngayal tentang nasab, lihat juga tesisnya. Kalau misalkan ada orang yang nantang debat, harusnya dia melihat dari situ. Apakah kamu punya tesis seperti Kiai Imaduddin? Apakah kamu layak juga disebut ulama? Kalau nggak layak, mending diam atau nonton. Seperti itu. Jadi misalkan muncul nih tiba-tiba nih, wah, dia pakai gelar Habib, dia pakai gelar Gus atau apapun, lalu dia seakan-akan seperti ulama mau debat yang dipublikasi, padahal orang belum ada yang tahu dia itu hasilnya apa, karirnya dia itu apa, karya kitab bukunya itu apa, hasil tesis dia itu apa, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ngaku seperti itu, kan lucu jadinya. Dengan pemberitaan yang sekarang ini ya, harusnya Kiai Imaduddin itu, karena dia seorang ulama, level dia ya debatnya misalkan dengan Kiai Idrus Ramli, dengan Buya Yahya, atau juga dengan orang-orang yang merasa nasabnya itu paling tinggi. Harusnya seperti itu. Kalau hanya sekelas YouTuber, dia jejaknya juga seperti itu, lalu dia merasa lucu saja gitu. Bukannya saya menyepelekan, lucu saja gitu loh. Paling tidak harusnya diperlihatkan dulu karirnya itu apa, apakah layak itu disebut ulama gitu loh. Harusnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, debat seperti itu, dengan suasana seperti itu, dengan lawan seperti itu, ya saya anggap ya sebenarnya kurang layak untuk debat, itu kurang layak gitu loh. Oke, sampai sini. Wassalam.